selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Dini, Chef Dini dari Denmark. Apa Ya, kabar, Dini? kabar baik, John. Terima kasih sebelumnya nih saya mau ucapkan ya, udah diundang di acara kabari news.com di Amerika ya posisinya. Betul, betul. Boleh Dini introduce yourself ya? Asal dari mana sampai bisa ke Denmark bagaimana? Silakan. Ya, thank you. Saya asal dari Jakarta, umur saya 47 tahun. Saya sudah di Denmark ini tahun ke-13. Sudah 13 tahun di sini. Kebetulan saya di sini karena ya ikut suami awalnya menikah dengan orang sini, orang Denmark. Kita punya anak satu, umur 10 tahun. Jadi ya awalnya kita datang ke sini karena kita pernah tinggal di Kuala Lumpur sebelumnya ya, Malaysia. 3 tahun. Kemudian kita decide, supaya kalau kita mungkin punya keluarga, nanti punya anak, saya mau juga belajar tentang culture Denmark. Jadi yang terbaik adalah dengan kita tinggal di sini. Targetnya sebelumnya itu tadi John, cuma mau di Denmark 10 tahun. Tapi ternyata karena punya bisnis sendiri, ya udah nggak bisa kemana-mana. Sekarang tahun ke-13 dan nggak ada rencana untuk balik lagi kayaknya kayak Indonesia. belum ada. Ya, terus what you call, ya pertama masuk datang ke Denmark itu bisa dibilang mungkin ya semua juga mungkin untuk pertama kali yang dari Asia ke Eropa itu culture shock ya, karena mungkin saya kan taunya banyak soal negara Asia lain gitu. Kalau ke Eropa kan cuma sebagai turis, itu lain image kita tentang Eropa. Setelah kita tinggal di sini, tinggal di sini kita belajar tentang culture dan mulai saya berpikir, oh what should I do for living gitu kan, nggak cuma ikut suami aja. Awal mulanya ini kemudian saya tertarik dengan restorannya karena waktu itu saya tinggal di kota Aarhus, itu kota kedua terbesar di Denmark, nggak ada restoran Indonesia sama sekali. Asian shop banyak gitu ya, Asian shop banyak, Thai restoran jelas, Vietnamese ya bukan soal nasionalisme, saya ngerasa makanannya gitu-gitu aja gitu. Kenapa nggak ada sih Indonesia yang bisa buka usaha di sana? Tapi makin saya bikin research, kebanyakan mungkin teman-teman yang saya dengar dari teman sekitar ya mereka pikir di sini ini complicated kan, pajak tinggi, kemudian peraturannya pun kan nggak gampang gitu ya. Peraturan mungkin mudah, cuman maintain sebuah bisnis itu kecil besar itu kan ikutin peraturannya ya, John, itu harus ketat sekali. Jadi kemudian karena mungkin kebutuhan sosial di sini terjamin sama pemerintah. Jadi mentality orang sini yang saya tahu ya dari pengalaman saya, mereka ngerasa ngapain sih berbisnis? Itu kan resikonya besar, lebih capek. Orang asing yang tinggal ke Denmark lebih suka dengan kerja yang dari jam 9 ke jam 4. Karena secara ekonomi sudah jelas, gaji itu besar ya meskipun pajaknya besar, fasilitasnya bagus untuk keluarga, untuk anak, jaminan sosialnya bagus. Jadi mereka pikir why gitu loh. Jadi itu juga yang bikin saya challenging ya. Siap nggak sih kalau mau usaha gitu loh. Tapi ya saya ngerasa mungkin karena background saya tourism, saya ngeliat di sini ada opportunity gitu loh. Waktu itu mungkinnya dari 10 tahun yang lalu, mungkin 12 atau 11 tahun yang lalu. Jadi dari tahun pertama saya di sini saya udah punya rencana gitu loh. Someday I want to have my own restaurant. Tapi waktu itu karena kan baru juga mulai punya keluarga, pengen punya anak. Jadi saya harus pikirnya masuk sekolah lagi atau ada plan B nggak sih kalau kita mau wira swasta kan? Teman-teman kan banyak bilang, oh kamu harus ambil sekolah lagi, bahasa lagi, kemudian ambil sekolah kokinya. Itu kalau saya hitung-hitung harus 5 tahun total semuanya. Jadi saya pikir, what is the shortcut? Gitu loh. Karena kan yang saya mau bikin Indonesian restaurant. Jadi kalau saya masuk ke cooking school, saya pikir secara general kan 3,5 tahun itu kita belajar semuanya. Is it necessary for me gitu. Waktu itu ya saya berpikirnya aku ambil shortcut aja. Jadi saya mulai tuh John kerja di berbagai different restoran di kota itu. Dari yang cafe, dari yang restoran makanan Itali, pizza, semua saya coba.
terakhir yang saya lama itu kerja di sushi restoran. Di situ ya mungkin saya banyak belajar lebih tentang market. Ya, market karena saya langsung benar-benar ketemu sama customer-nya. Kemudian saya punya hubungan baik dengan yang punya, dia orang Danish. Jadi saya lihat bagaimana manajemennya, gitu, nggak cuma teknik di dapurnya. Jadi baru saya melihat di sini, ini ternyata buka usaha tuh nggak cuma cukup dengan modal ambisi atau bisa masak, tapi ketika kita seorang koki harus mau buka usaha, di situ kita juga harus mikir, kita bisa nggak sih jadi entrepreneur, gitu kan? Di situ challenge-nya. Sampai sekarang pun saya masih tetap terus belajar, gitu loh. Ya, saya rasa itu nih, John, yang saya dapat ilmunya selama ini. Mulai waktu mau buka restoran kan, biasanya kan orang belajar bagaimana masak ya. Nah, Dini belajarnya dari mana itu? Kebetulan saya datang dari keluarga di Indonesia yang suka catering. Tapi saya rasa saya sebenarnya ceritanya mungkin sama seperti kebanyakan anak Indonesia lain yang punya yang keluarganya punya bisnis masak. Saya nggak tertarik dengan masak karena background saya waktu itu kan sekolah pariwisata dan travel. Jadi saya lebih tertarik dengan jalan-jalan ya, liburan. Lebih terus saya suka art, Indonesian cultural yang lebih kesan lebih general. Ya pas saya tinggal di luar negeri untuk nerusin ilmu saya atau pendidikan saya yang secara spesifik, ya itu kan susah opportunity-nya di luar kan, sedangkan umur saya nggak muda lagi waktu itu, nggak kayak datang ke sini umur 17 bisa ngambil sekolah apa aja. Jadi terus karena saya mungkin di lingkungan saya kecilnya itu keluarga yang tukang masak gitu, jadi mungkin ada hal-hal yang kalau orang bilang taste bud ya, taste bud saya tuh gampang banget. Jadi kalau misalnya dulu kan misalnya ibu masak, cobain nih, nama kita kan suka bantu-bantu juga. Jadi tahu dari baunya, dari mereka proses, dari melihat, tahu sendiri kan John kalau Indonesia bikin catering buat hajatan itu kan untuk 2.000 orang gitu ya, 2 malam mereka nggak tidur. Itu kan mereka dari masak misalnya ayam kalasan, prosesnya bikin tumpeng, segala, itu kita ngelihat semua waktu kita masih kecil gitu. Jadi sebenarnya itu ya kebawa ya sampai saya pas sudah kesini tuh untung sekali saya punya pengalaman-pengalaman itu yang dikit-dikit secara online, ya saya ngobrol dengan ibu saya waktu itu almarhumah masih ada, ya tukar pikiran, ya belajar online, kadang minta sama beliau resepnya, kemudian sama tante saya semua. Tiap ke Indonesia, ada keluarga juga masih punya usaha, jadi saya datengin mereka punya tempat usahanya, kita lihat mereka gimana masak. Di situ saya jadi belajar mungkin langsung apa sih autentik di mata dari pengalaman yang saya dapat gitu. Jadi saya autodidak. Gitu, autodidak. Apalagi saya waktu kerja itu pengalaman kerja saya sebenarnya 5 tahun di airport. Saya check-in counter di Singapore Airlines itu di Cengkareng, di airport Soekarno-Hatta. Jadi pas pindah ke sini itu 13 tahun yang lalu benar-benar ya belajar masak dari awal. Sebenarnya awalnya itu saya juga merasa lewat kulineri, lewat makanan ini cara yang termudah untuk saya berkomunikasi dengan orang lokal sebenarnya. Make friends ya istilahnya. Karena Denmark ini kan bahasanya susah gitu loh. Terus kita kan sering banget ada gathering dengan teman, dengan suami, dengan keluarga. Itu kan saya sendirian kan di pojokan yang nggak ngerti mereka ngomong apa gitu. Terus bahasanya agak susah gitu. Sedangkan saya termasuk orang yang memang outgoing, suka ngobrol, suka say hi sama, terus kita dari Indonesia selalu banyak ketawanya. Orang sini agak preserve, agak kaku gitu. Jadi untuk saya mendekati mereka susah kan kalau dengan tiba-tiba you jumping to the little group and saying, hi, nama saya Dini, apa kabar dengan kalian? Mereka takut gitu. Jadi saya invite mereka dikit-dikit, small group, datang ke rumah, terus saya masak buat mereka. Kemudian ada teman yang ada bikin acara, saya tawarin temennya suami, mau nggak aku yang bikinin appetizer-nya. Jadi pas kita involve di bagian kulinerinya, makanannya, itu mereka langsung terbukanya gampang ya untuk datang ke kita, dan karena dia nanya kan misalnya, oh ini kamu bikin apa namanya martabak telur, apa itu kan, jadi kita ngobrol gitu ya, meskipun mungkin masih pakai bahasa Inggris, terus bikin saya menjadi confidence gitu loh di sekitar di suasana yang baru. Karena banyak mungkin untuk kita warga kita Indonesia misalnya siapapun itu, waktu kita tinggal di luar negeri, seumur yang misalnya 30-an tuh kan nggak mudah mingle ke suatu situasi yang sebenarnya bukan pilihan kita sendiri ya, karena apalagi ikut suami gitu. Itu kan benar-benar harus dari bawah lagi.
Nah, di situ jadi saya gunakan masak itu sebenarnya untuk ya cari teman gitu kan, ngumpul kemudian atau ngundang orang atau diundang orang. Akhirnya lama-lama kok dapat apa sih namanya, dapat ininya bagus gitu loh. Mereka terimanya bagus, "Din, kamu masakannya enak." Oke, pertama aku pikir karena temen kan atau karena dikasih, mereka pun harus sopan bilangnya enak gitu. Terus saya coba catering kecil-kecilan dari rumah. Itu boleh kalau kita di bawah pemasukannya berapa gitu waktu itu. Ada teman, ada acara seperti apa istilahnya di sini tuh bilangnya baptis ya, kayak acara baptis gitu kan. Dari yang pertama 20 orang, kemudian saya coba itu John yang terbesar tuh 70 orang pernah gitu. Dari saya punya apartemen kecil gitu ya masak. Di situ saya belajar sendiri, kemudian saya dengar sendiri langsung gimana reaksinya tamunya. Jadi saya belajar dari ada banyak kesalahan, ada banyak juga ilmu yang didapat dari cara otodidak seperti itu. Sampai akhirnya saya bilang ke suami, I think this is about a time for me to have my own restoran gitu kan. Terus kita pindah ke kota kecil ini namanya Horsen karena suami saya asalnya dari sini. Waktu itu aku mutusin, kita berdua mutusin gini, kalau orang kan bilang, kenapa sih di kota kecil? Kan susah. Udah gitu restorannya Indonesia lagi, belum ada yang tahu kan. Kenapa nggak di Aarhus? Sebenarnya kita tinggal di Aarhus waktu itu. Cuma karena ini kan kayak gambling, kita belum tahu market ke depannya gimana. Jadi kita nggak mau invest yang besar ya, nanti resikonya pun besar gitu. Jadi kita bilang, aduh kita balik aja deh ke kota kamu, kita cari tempat. Kebetulan suami saya itu bisnisnya properti. Jadi kalau menurut dia, kalau kamu mau mulai usaha untuk save, the most important is location, location, location kan. Dan kedua itu rent, harga sewa. Kita banyak lihat pengalaman orang, buka usaha, itu yang dilihat itu John cuma kerennya doang gitu loh. Keren dalam arti mereka punya budget besar, mereka buka di kota besar ya, investasi sebesar-besarnya, pinjam uang dari bank, boom gitu ya. Terus soft opening atau grand opening sewa whatever spesial. Orang datang kesannya wow gitu untuk marketingnya. Tapi setelah 3 bulan no customer gitu kan, 6 bulan tutup. Itu banyak orang ke sana karena melihatnya, oh di kota besar, kalau mahal, strategis ambil. Sebenarnya kalau kita belum punya pengalaman, jangan gitu kan. Makanya kita mulai kecil, karena apa? Kalau kita nggak punya gedung sendiri, itu resikonya juga besar. Kita lagi enak-enaknya merintis usaha, kalau yang punya gedung bilang saya nggak mau terusin lagi sewanya, kita harus tempat lain kan. Jadi untuk protect pertama saya punya security, itu pertama ya kita cari tempat gedungnya dulu yang kita bisa beli gitu loh. Jadi kebetulan tempat saya ini restoran, terus saya bilang sama suami, di Denmark ini kan kita sebagai perempuan juga nggak bisa punya pembantu segala macam. Jadi untuk menggampangin apa? Saya bilang saya nggak mau punya rumah dan punya restoran. Kalau bisa kita cari kayak di sini kan tempat tinggalnya itu gedungnya tuh yang 3 tingkat gitu loh John. Jadi saya mau cari yang lantai bawah bisa untuk usaha, atas kita tinggal. I don't mind kalau itu kecil gitu loh. Tapi fleksibel untuk saya kan urus anak di atas, kita usaha di bawah. Jadi kalau di Indonesia istilahnya kayak ruko ya, istilah-istilah ruko. Kebetulan ya mungkin dari rezeki dapat di kota kecil di tengah kotanya, bener-bener yang di sekitar saya ini emang udah ada established restoran-restoran dari negara lain, ada French food, ada Italian food, ada sushi restoran, Japanese, Chinese. Jadi kita kebantu banget. Karena apa setelah tutup restoran, saya pun bisa banyak belajar karena saya tinggal di situ kan. Jadi saya lihat jalanannya, ramenya hari apa, sepinya hari apa, terus kalau musim apa. Itu kita belajar, saya ganti menu terus itu kan, terus ngikutin karena kan kita menunya beda gitu. Kalau kayak di sekitar yang kayak kafe, orang sini kan saya rasa seperti Prancis, Itali, mereka pergi keluar untuk menikmati cafe style of food kan. Burger, salad, terus coffee cappuccino, latte, itu 24 hours juga laku gitu loh. Kita Indonesian. Jadi pertama pun waktu saya udah bikin bisnis konsep nih, John, yang saya pikir saya udah yakin smooth deh ya, karena dengan pengalaman saya punya 5 tahun di restoran beda-beda. Kemudian saya punya sekarang settle tempat sendiri, location strategis gitu. Terus saya bikin Indonesian restaurant konsep nih pertama Om. Pertama saya buka, itu restoran saya dibilang sama orang decorate ambience-nya gitu. Cozy banget, kata gitu, keren. Tapi bayangin nggak Om, tiap Jumat
malam, Sabtu malam, di mana semua tetangga saya itu semuanya full house, I'm the only one don't have a customer. karena memang satu, saya nggak pakai announcement. Pertama memang saya rencanain, saya nggak mau posting kayak apa di newspaper lokal, karena saya kan ini baru. Saya punya staff baru, saya pun baru, jadi saya belum tahu medan. Kalau saya bikin promotion di koran, kemudian boom, orang datang, kita nggak bisa handle, image-nya kan jelek. Ya kan, itu nanti susah ngebenerinnya. Jadi saya mau pakainya smooth, jadi mouth to mouth reklame saya pengen rencananya nih. Jadi orang ke sini dia punya experience bagus, dia ngomong ke temennya tarik ke sini. Tapi itu kan slow, itu takes time ya. Nah, tapi meskipun saya udah pilih jalan itu, agaklah nervous, John, pas Jumat malam misalkan gitu sekitar kita sibuk, kita the only one yang kosong. Sedangkan lucunya lagi di seberang saya bener-bener itu ada Friends Cafe restoran. Itu kan customer mereka kan ngeliat dari jendela kan, ngeliatin kita kali, ini restoran kenapa kok nggak ada orangnya gitu. Terus dia di owner, dia itu orang Perancis. Itu orang pertama yang saya anggap he's my hero. Karena dia ngerasa dia pun foreigner di sini kan. Dia udah punya restoran waktu itu sudah 7 tahun. Dia datang ke saya langsung. Dia bilang gini, Dini, waktu saya pertama kali datang ke Denmark, saya pun seperti kamu. Saya punya ambisi mau mempromosikan makanan Perancis. Saya mau buka autentik ke Perancis. Tapi kamu harus ingat, itu your ambition, tapi kota ini belum siap buat kamu, kata gitu kan ya. Jadi kamu harus low profile dulu, bikin menu yang simple, yang bisa menarik orang lokal masuk ke kamu. Karena makanan kamu benar-benar tuh buta, orang nggak ada yang tahu gitu ya. Terus saya bilang, seperti apa contohnya? Ya kamu bikin twist, misalnya burger kamu pakai roti itu, tapi kamu bikin apa? Kamu punya menu rendang kan gitu. Rendang kamu bikin jangan di nasi, dipakai nasi, pakai roti, dia bilang gitu kan. Terus kamu bikin salad gitu. Salad kamu campur apa? Terus kamu punya experience di sushi restoran kalau dia bilang. Kenapa kamu nggak combine bikin ada susinya sedikit, jadi ada Indonesian dan sushi, karena sushi waktu itu booming gitu loh di Denmark. Saya coba John bikin menunya 50-50. Japanese-nya ada, Indonesianya ada. Terus mulai tuh kelihatan reaksinya kan, karena orang suka sushi. Kemudian pas dia sushi makan kayak appetizer-nya, dia lihat ada Indonesian dengan rendang sama nasi. Dia pilih, kemudian saya bikin porsinya kecil. Bahasa sininya saya pakai dulu tapas. Jadi saya bikin bilangnya sushi, tapas, and stick. Saya nggak bilang sate. Karena sate orang belum tahu. Jadi saya ganti tuh nama-namanya agak catchy lah ya untuk orang lokal gitu. Jadi pertama saya tarik Dinis, namanya sushi, tapas, and stick. Curious kan mulai orang, oke. Mulai datang ada sushinya ketarik. Tapas orang pikir kan, apa sih tapas? Saya bikin Indonesian food tapi small portion. Gitu loh. Sate orang kalau Indonesia datang ke sini saya diketawain ya John, orang di Indonesia sate kan 10 ya, 1 piring. Saya kan 2 biji gitu. Terus didekorasi sedikit. Jadi saya rubah lebih soal plating. Karena saya mau yang saya lihat konsep seperti itu, pendekatan seperti itu berhasil gitu loh. Karena orang takut kalau masih yang waktu awal saya kan saya bikin nasi goreng nih, yang John, yang 1 piring nasi goreng, ada telurnya, kerupuknya, pickles. Orang pikir kali banyak amat atau terus bosen gitu makannya diulang-ulang kan. Jadi saya ganti lagi menu, berhasilnya. Mulai dari situ terus ya saya dinamis gitu. Jadi kita coba, kita dengar dari orang. Kemudian yang jadi signature dish-nya saya setelah ada tamu bilang, Din, kamu bikin dong set menu. Tuh loh, set menu jadinya orang yang udah nggak punya waktu ngecek menu segala macam, dia udah pilih itu aja kata gitu. Aku bikin nih 2 Japanese menu, Indonesian menu. Japanese menu ini sebenarnya ada satenya gitu, ada sushi sedikit, ada chicken hapso tuh kayak kita ayam pop gitu loh, terus pakai tartar sauce. Indonesiannya saya bikin ada rice, ada sate, ada rendang, itu masih standar banget kan ya saya bikin. Kemudian saya kasih tuh roti, orang sini kan selalu makan roti. Itu roti kita Chinese bun itu kan namanya mantau kan, kita suka makan juga di Indonesia pakai saus crab sauce itu. Kemudian sama roti cane kan kita di Aceh segala macam pakai. Itu saya campur di sana, itu booming langsung. Di sini kalau udah ada rotinya masuk mereka kan, nasinya saya kecilin gitu. Ya sampai sekarang itu menu udah nggak bisa saya hilangin karena ada
customer kita yang kalau saya bilang hardcore ya, yang saya bikin menu baru yang whatever mereka mau, tapi ada customer yang no, keep di keep nih menu kamu yang dari awal, karena ini udah bener-bener kayaknya signature. Jadi untuk ngegampangin orang deh tuh. Jadi yang udah dari 5 tahun yang lalu selalu masih carinya itu aja meskipun kita punya menu baru. Jadi banyak sih fun-nya, John, belajar bikin menu, setting menunya dengan sendiri. Tadi ada mention shortcut ya, karena Ya, ada orang bilang harus 5 tahun belajar masak. Nah, yuk. shortcutnya apa, Dini? Ya shortcutnya itu tadi, dengan kita kerja di restoran orang lain, tapi kita punya misi. Saya punya misi waktu itu. Misalkan saya waktu ngelamar kerja ini di buffet restoran, ya kan? Saya kan banyak belajar. Pertama apa sih yang mereka makan di buffet itu, ya kan? Tamunya tuh jam berapa sih kalau orang makan ke buffet restoran? Terus udah gitu servisnya seperti apa dan harga, dan yang utama kitchen manajemennya kan? Karena buffet restoran punya kitchen management yang beda dengan misalnya yang a la carte atau yang tapas style. Itu kemudian saya belajar yang burger restoran. Burger restoran siapa sih marketnya gitu kan. Dari situ kita akhirnya kan saya ambil ilmu-ilmu yang penting-penting buat saya gitu. Tapi yang terpenting itu John, dari semua pengalaman shortcut itu yang kita mungkin nggak dapat di sekolahan dengan 5 tahun. Kalau di sekolah 5 tahun mungkin terlebih teknik kan, makanya anak-anak koki sekarang kan bagus di teknik. Mereka kan diajarin basicnya segala macam, terus kemudian di kedepannya itu kan digunakan untuk tujuannya mereka bisa meng-create menu baru, gitu ya, jadi inovatif. Kalau misalnya saya shortcut itu lebih gimana sih nih market di Denmark ini, kalau saya mau buka restoran Indonesia saya, jadi kan saya tahu langsung di market yang saya lihat dengan saya kerja di restoran A, lokasinya di A, saya kerja waktu itu lokasi di B, itu marketnya beda-beda loh, customer-nya beda. Jadi saya di situ milih kan, ini kalau saya buka restoran, yang mana nih yang saya cocok dengan dari pengalaman saya yang lihat. Jadi kayak radar kan, kita belajar terus. Kemudian yang terpenting yang saya tadi mau bilang, yang kita nggak dapetin di sekolah itu tadi apa? Ya human behavior. Human behavior itu yang the most important. Kita punya buka usaha, meskipun kita pikir kita punya dana cukup, kita pintar masak, kita mungkin punya finance, bukan finance, apa sih namanya, secara accounting, ya hitung-hitungannya juga pintar deh. Oh, itu kan kita mesti bagus juga di ekonomi ya, maksud cara misalnya kita beli sesuatu, jangan kemahalan, jangan terus terbuang. Itu kan rata-rata orang kadang suka bisa masaknya doang, tapi kan nggak ngerti manajemen dapur yang soal ekonominya, soal harga, manajemen keuangannya gitu loh. Tapi human behavior itu John yang benar-benar selama ini saya rasa kepake banget untuk segala hal. Nge-handle pegawai, menghandle tamu ya, menghandle partner sendiri ya, dalam hal ini misalnya saya suami kan, itu kan nggak cuma masaknya doang gitu, masak menu, bikin menu, selesai, kita bisa ajarin orang lain ya. Tapi kalau udah berhubungan sama personality yang tiap orang beda, itu sebagai pengusaha ya kita itu belajar terus tiap hari loh, harus kitanya harus bisa punya mental yang ya kuat ya, tapi fleksibel gitu, harus fleksibel. Kalau kita pemarah atau gampang give up, terus kita bagus kalau orang bilang kalau kita mau sesuatu stick to your gun, benar gitu, punya prinsip. Tapi kalau kita nggak bisa fleksibel, ngikutin alur, ngikutin tren, nggak bisa dinamis, restoran bisnis susah. Maksud kita bakal nggak survive. Karena kita harus bisa banyak mendengar dari orang, tapi juga kita harus percaya sama kita punya insting. Misalnya orang kalau kita ngikutin terus pasti berantakan juga. Misalnya, kamu bikin ini dong, kamu jangan begini. Malah bingung kan. Terus orang kan idenya macam-macam. Kenapa nggak masak ini? Kenapa nggak bikin itu? Kenapa kamu nggak di kota sana? Bla bla bla. Terus kita jadi defensif. Ya itu tadi gimana harus approach ke setiap orang dengan masukan macam-macam, entah itu customer, dengan ada juga orang-orang terdekat kita, itu benar-benar iya yang nggak gampang. Masak mah gampang banget, tinggal di dapur ya, close my eyes, close my ear, aku nggak mau dengar apa-apa. Cuma kalau yang namanya
customer lagi minta ini, terus kemudian ada restoran baru lagi buka, itu kan kita harus terus berinovasi gitu loh. Ini restoran 6 tahun yang lalu kita buka sama sekarang, kita kan harus improve, semua harus improve. Dari kita mungkin aksesoris decoration, dari masakan, dari kita punya pegawai, itu kita harus tetap terus review terus gitu. Jadi kalau kitanya udah yang capek, nggak mau ide, apalagi sekarang udah umur segini, aku 47, kita harus bisa kan, John, belajar juga Instagram, sosmed ya istilahnya, itu harus masuk ke sana tiba-tiba. Untuk pengusaha kecilan seperti saya, mau nggak mau saya harus itu kan. Jadi kemudian baru saya belajar lagi itu 3 tahun yang lalu, saya belajar triknya, shortcut lagi nih John. Kalau orang kan mungkin ambil kursus, gitu kan, kursus sosial media. Saya nggak ada waktu gitu kan, gimana caranya? Ya saya hire waiter, kan saya waiter, saya orang lokal semua. Itu anak-anak saya yang sekolahnya kalau bisa anak dari marketing, ya kan? Anak-anak yang sekolahnya dari yang nggak jauh-jauh dari marketing, karena ujung-ujungnya kan saya bilang ke mereka, nih aku punya teks, kamu translate ke bahasa kamu, gitu ya. Terus kamu kasih, jadi saya cuma describe ke mereka, aku mau kamu nulis yang image-nya seperti gini. Dan mereka punya cara sendiri. Kemudian saya kasih passwordnya segala macam, ini kamu handle seminggu sekali, kamu harus posting yang ini. Kemudian mereka juga tugas kan, ngebaca. Kemudian sebagai mereka anak muda, kadang saya suruh pegawai saya, kamu main kalau kamu libur ke kafe sebelah, ke restoran orang lain, take a picture. Dan kalau kamu nemuin sesuatu yang unik gitu ya, kasih tahu saya. Itu saya banyak belajar ujung-ujungnya dari pegawai sendiri, karena kita punya keterbatasan untuk survei kan, misalnya duduk di restoran orang ngawasin apa sih yang ngetrennya di sana, apa sih yang mereka jadi populer gitu. Itu kan susah ya. Kalau cuma kita baca dari mereka punya review, itu juga mungkin nggak semuanya benar gitu. Tapi kalau orang dalam itu yang udah asik banget gitu loh. Jadi kayak sekitar saya kan banyak restoran, banyak cafe John. Nah, mereka pegawai saya tuh teman sama teman kan sama mereka. Jadi selalu asik, saya beruntung dapetin the latest input gitu loh tentang perkembangan sekitar. Misalnya itu restoran mau tutup loh Din karena gini gitu ya. Oh kemarin mereka ada kasus karena gini. Jadi kita belajar secara nggak langsung dari masalah sekitar gitu. Dan untuk bisa dapetin itu Om, sebenarnya ya the trust gitu loh. Gimana kita memperlakukan pegawai. Karena cara mereka tiap perusahaan jadi leader itu kan beda-beda. Kalau saya rangkul mereka karena mereka anak-anak muda dan saya terbuka sama mereka keadaan perusahaan seperti apa. Jadi enaknya tuh saya pun saya ngasih tanda ke mereka. Maksudnya saya jadi pendekatannya ke mereka, kasih mereka kepercayaan, jadi mereka bisa terbuka ke saya. Gitu. Jadi dengan begitu enak banget mereka bisa bicara ke saya dengan apa aja. Soal kekurangan usaha saya juga mereka terbuka. Misalnya, Din kita kayaknya harus begini deh. Din kayaknya ada orang ngomong kayaknya ininya begini. Jadi saya ambil ya semua yang bagus-bagusnya untuk improve kita punya usaha. Gitu. Terus apakah Dini bisa describe restorannya kayak apa gitu? Describe restoran saya ini, describe-nya gimana ya? Saya suka. Berapa seating dan berapa luasnya? Luasnya ini hampir 100 meter square sekarang ya. Terus di luar ini nanti kita ada tempat duduk di luar, outdoor, yang di depan langsung menghadap ke kayak jalanan pedestrian gitu, yang orang-orang jalan itu ada untuk 8 ke 12 orang di luar. Kalau udara bagus mereka duduk di luar. Kemudian untuk di dalam ini kapasitinya kalau untuk biasa bisa untuk 35 orang, 36. Tapi kalau grup bisa lebih, karena kalau grup kan table-nya bisa kita atur beda. Kemudian belakang saya itu punya parkiran, itu kita punya rencana untuk gedein restoran tahun depan. Jadi nanti kita mau tambah lagi 7 kali 7 meter ruangan lagi untuk yang bisa nampung mungkin sekitar 40 tamu lagi. Jadi seperti double sebenarnya dari ruangan sekarang. Kemudian kita bikin sedikit outdoor di backyard juga. Itu proyek kita ke depan. Gitu. Jadi kalau untuk sekarang saya describe saya punya restoran kalau untuk capacity-nya masih kecil dan terbatas sekali. Tapi untungnya setelah
4-5 tahun ini orang sudah bisa terima John makan ke sini dengan jam makannya kita yang atur. Jadi kalau dulu kan kita datang rata-rata orang Denmark tuh biasa makan datang jam 5.30, jam 6. Jam 9 tuh udah sepi gitu loh. Sekarang sudah kayaknya kita lihat udah orang juga udah beda lifestyle-nya, itu bisa kita jual itu seat dari jam 5 sampai jam 7:30, kemudian masuk lagi yang set keduanya gitu loh. Dari jam 7.30 jam 10. Jadi meskipun nggak full semuanya full ya, tapi selalu flow gitu. Jadi ada yang masih stay, ada yang datang lagi baru. Jadi cozy ya, apalagi itu weekend gitu loh. Makanya kita berencana untuk besarin restoran karena itu yang untuk kita bisa nampung grup untuk acara-acara spesial, misalnya kayak hari ulang tahun atau mungkin Barnadop itu apa ya bahasanya tadi? Oh, baptism gitu loh. Jadi untuk sampai 50 orang kita bisa ambil di satu ruangan. Dan bukanya jam berapa? Untuk sekarang kita buka ini jam 3 sampai jam 10. Ya, harinya hari Selasa sampai Sabtu. Jadi cuma 5 hari untuk sekarang. Jam bukanya. Untuk ke depannya. Luas dapurnya berapa? Luas dapur aku tuh sekitar berapa sih? 80-an. Cuma saya punya storage besar di bawah. Itu pun nanti tahun depan kita besarin lagi Om. Kita tambah lagi sekitar 3 kali 7 meter ya. Kita besarin belakangnya. Karena udah nggak bisa. Karena kan kita mau ada proyek baru nih. Yang aku juga mention sebelumnya itu street food ya. Street food pertama yang akan ada di Denmark. Ini Indonesian street food. Nah, jadi saya takutnya kita akan perlu tempat untuk masak lebih besar kan. Makanya jadi kita ngejar target nih untuk bisa selesai dapur baru tahun depan mudah-mudahan. Gitu loh. Dan berapa karyawan? Saya karyawan semuanya sementara ini student ya. Saya student. Kita punya itu untuk dapur saya punya 4, waiter saya punya 4, kemudian yang cuci-cuci istilahnya itu 2. Dan semua orang Denmark ya? Oh, dapur saya enggak, itu campur Om. Waiter saya sama yang bersih-bersih itu orang sini. Untuk asisten di dapur saya sebenarnya asisten istilah. Mereka tuh student, international student. Itu saya punya 4, 1 dari Moldova, kemudian dari Slovakia, kemudian dari Poland. Jadi makanan kita justru jadi bagus dikenal sama mereka dari negara tetangga juga. Lucu kalau mereka di dapur nih John, kalau lagi nyebutin misalnya satu lagi rendang gitu kan, itu orang Poland pada ngomong bahasa rendang, nasi kuning. Jadi apal gitu. Jadi bagus juga untuk promosiin ke negara mereka gitu. Nggak cuma ke Denmark aja. Dan ngajar untuk masak bagaimana tuh? Orang yang bukan orang Indonesia kan? Iya. Sebenarnya karena menu saya sebenarnya itu tadi, karena saya menunya masih simple, ya kan. Bumbu Indonesia sebenarnya enaknya juga kan kita bisa bikin di awal, diracik, ngeraciknya ya. Jadi kalau saya ngeracik kan saya punya bumbu mentah, misalnya saya beli lemongrass, apa sih namanya itu, lemongrass, lupa. Lemongrass misalnya, terus galangal misalnya, terus aku suruh mereka, nih potong-potong, blender, udah gitu masukin ke kontainer gitu kan. Ya, mereka ngerti, cuma untuk meracik misalnya porsinya bumbu semana misalnya untuk rendang atau yang lain itu masih saya. Tapi enaknya mereka diajarin sekali misalnya ini rendang kalau misalnya istilahnya sampai dia caramelize ya, misalnya ini sampai kering, sampai ada berminyak, itu kita ajarin kan. Terus kita punya timer. Jadi belajar pelan-pelan. Terus mereka anak nasi pun nasi kuning dari yang bikin aronanya, terus campurin ke santannya, itu mereka udah bisa semua. Cuma untuk rasa kan kita punya resep kan, terus tinggal saya cobain lagi aja. Kalau biasanya sih mereka bisa, udah bisa ya. Karena kan untuk hampir setiap hari, jadinya kelatih juga. Dan gitu. Untuk bumbu bagaimana tuh? Bumbu ini sementara kalau di sini kita nggak ada masalah sih sejauh ini, karena mungkin pertama restoran saya kecil, kedua makanan saya kan bukan Indonesian food yang kayak mungkin Padang restoran yang semuanya harus macam-macam jenis gitu loh. Saya kan bikin menu sesuai dengan kapasitas kemampuan saya. Jadinya menu Indonesianya saya ambil juga bukan yang susah. Jadi untuk itu menu dasar saya tuh
selama ini sih masih bisa kita temuin di sini. Cuman kalau untuk kering saya spesial misalnya kayak rendang nih. Kan ada menu-menu yang saya pengen jadi signature dish saya gitu ya. Ya saya mau bikinnya seautentik mungkin. Meskipun kalau bilang autentik itu ribet, nanti banyak yang nggak setuju. Kalau menurut saya rendang yang terbaik itu kan yang dari pengalaman saya biasa makan di Indonesia sama keluarga. Nah, di sini kan bumbu freshnya banyak nih John, tapi saya pakai bumbu singgalang, bumbu apa jadi namanya keringnya itu loh. Jadi namanya bumbu kering ya, bumbu kering itu. Nah, itu saya pakai rempah keringnya itu dari Singgalang. Itu restoran Singgalang kayaknya, itu daerah Singgalang. Nah, itu saya pesan dari keluarga. Keluarga saya ada di Lampung. Itu sebenarnya kan dari Sumatera Barat itu bahan. Jadi tiap saya pulang ya selalu saya harus stok gitu, ada terus. Kalau yang lainnya semua bisa di sini. Yang kedua mungkin yang agak susah itu tadi asam kandis palingnya. Cuma kalau Belanda kan banyak juga. Terus kadang saya juga order online itu dari Jerman. Kita ada tuh toko online yang cepat banget. Jadi saya pesan hari ini 2 hari sudah sampai. Mau macam apapun. Cuma secara basic kayak sambal ABC, kecap manis, rempah yang fresh kayak itu tadi galangas segala macam itu udah banyak di Denmark di Asian Shop ya. Asian Shop punya pemiliknya Vietnamese. Cuma yang kita harapin ya mudah-mudahan Indonesia dong bisa masuk yang Indonesian importirnya lah gitu loh. Belum ada. Kita selama ini kita berhubungan lewat Belanda biasanya. Tadi ada mention street food, Indonesian street food ya yang akan diadakan di Denmark. Boleh describe apa itu? Jadi gini, nah itu tadi, ini kan konsep baru booming di Denmark namanya street food. Kalau Indonesia kita itu kan udah biasa seperti food court gitu loh. Tapi dia street food ini konsepnya seperti food hall ya, food hall. Jadi mereka di sebuah gedung itu dibikin jadi pusat kulineri dari beberapa negara gitu loh. Jadi di situ ada makanan Perancis, ada makanan lokalnya pasti, terus pasti ada makanan kafe. Nah, terus ada makanan yang etniknya, ada Indian, ada Vietnamese. Nah, kebetulan saya ngerasa excited karena untuk masuk ke sini bukan seperti kayak kita di Indonesia ke food court ya. Ada yang tempat kita sewa, bayar, masuk kan. Kalau di sini enggak, karena sistemnya itu bagi hasil. Jadi kayak mereka ambil 20% dari kita. Jadi mereka tuh yang pilih nih John, pengusaha-pengusaha makanan mana yang menurut mereka qualified dengan mereka punya bisnis konsep gitu loh. Jadi waktu itu kalau saya malah ditawarin. Jadi salah satu pihak dari mereka waktu mereka mau buat, mereka datangin saya, Din, kamu Indonesian food mau nggak ikut join di street food pertama di Denmark ini, di Horsen ya, kebetulan cuma 5 menit dari kita punya tempat restoran. Saya pikir, wow gitu loh, oke, gimana rule-nya atau kualifikasinya. Terus mereka sebutin semua, terus kita test food. Waktu test food itu dia panggil itu Master Chef-nya Denmark, pemenang Master Chef Denmark di tahun 2015. Jadi agak seperti benar-benar acara Master Chef, John. Jadi kita masak di depan mereka, itu mereka punya ruangan dengan 3 dapur yang mereka set up. Terus saya ada di situ. Kemudian ada pemilik restoran Thailand, ada satu lagi siapa gitu. Kita bertiga, kita nggak bisa lihat mereka masak apa, saya masak apa. Kemudian kita presentasi makanan kita, terus dinilai, kemudian 2 hari kemudian kita ditelepon gitu loh. Oke, Dini, kamu qualified, menu kamu yang kita mau ini. Jadi mereka juga yang pilih menu. Makanya kalau banyak temen yang bilang, Din, kok buka street food Indonesia nggak ada bakso gitu ya. Kok nggak ada empek-empek gitu kan. Aku bilang, iya, customer-nya kan bukannya Indonesia, customer-nya orang Danish, orang sini lokal, dan mereka yang pilih. Jadi sebenarnya kita lebih confidence karena menu ini bukan saya yang create sendiri. Jadi saya belum tahu, I don't need to test the water kan dalam hal ini karena sudah dites sama mereka tim. Jadi saya ngerasa tanggung jawab bersama gitu. Kalau sukses, kalau nggak sukses kan kita rubahnya bareng-bareng. Jadi lebih asik, lebih nggak ada pressure buat saya untuk mulai ini. Jadi saya excited banget. Itu dan nanti 25 September rencananya. Gitu. Apakah banyak restoran Indonesia di Denmark? Cuma 1 sekarang ini, John. Nama restorannya?
Cuma satu. Ini kan saya yang pertama. Ini yang kedua itu baru buka. Itu di Copenhagen, di kota besar. Itu ada satu namanya saya lupa. Baru buka tahun ke lalu. Karena yang punya orang Thailand. Yang punya orang Thailand sebelum buka. Tapinya saya dengar kokinya semua Indonesia. Jadi dia punya beberapa restoran Thailand, restoran beda-beda konsep istilahnya gitu ya. Terus dia ambil koki langsung, koki Indonesia. Kayaknya mereka cocok sama koki-koki Indonesia yang selama mereka kerja. Jadi dia ambil terus, diminta terus, datang lagi. Kemudian mereka kayak tahun kemarin mutusin, apa namanya sih, lupa saya. Mutusin untuk buka, tapi karena corona kan, tutup ya. Tapi bukan tutup permanen. Saya rasa mungkin cuma karena corona. Mungkin saya rasa udah bakal buka lagi secepatnya. Karena kayak saya lihat sekarang suasana udah mulai normal lagi gitu loh. Nama restoran Dini apa? Nama restoran saya? Yes. Dinis. Oh, Dinis sebenarnya saya namanya saya ganti jadi Dinis Butik Restoran. And saya tulis di bawahnya Indonesian Cuisine. Karena butik saya pilih untuk memperjelas, karena dari pengalaman saya buka restoran, orang banyak suka dengan saya punya pernik-pernik di restoran nih John. Misalkan saya punya vas bunga dari Bali, terus tamu datang, itu vas bunganya dijual nggak? Gitu. Terus saya punya lampu, itu kamu lucu, boleh beli nggak? Terus saya punya keramik dari Jenggala gitu kan, yang kecil-kecil. Karena saya dulunya juga sebenarnya art broker nih John, sebelum dari selesai saya di airport, nih saya jumping ke soal kerjaan dulu. Saya sempat jadi art broker, jadi saya jualin tuh dulu fosil kayu dari Indonesia, lukisan-lukisan Indonesia, kemudian pernik-pernik gitu. Jadi masih ada sisaan tuh. Jadi saya ada beberapa lah yang saya pakai di restoran. Jadi kadang tamu ke WC ada lukisan, suka keluar dari WC nanya, itu lukisan di kamar mandi dijual nggak? Kemudian jadi saya pikir, orang bilang ini restorannya kecil dan unik, mereka suka gitu kan, ada barang-barang. Saya pikir oke, karena sesuatu yang unik saya mau ganti, nggak cuma restoran doang, namanya jadi butik restoran. Saya ambil ini idenya dari mungkin John tahu misalnya ada yang namanya butik hotel, right? Butik hotel itu kan hotel yang kecil dan independen, dan dia nggak punya cabang di mana-mana lain. Jadi dia setiap satu hotel itu unik, dalamnya unik, gitu segala macam unik. Jadi saya mau fokusin ke arah sana ke depannya. Jadi apa yang ada di restoran saya itu nggak bisa kita temuin di sekitar, dari mungkin furniture, apa dekoratifnya, yang terutama juga makanannya pasti gitu. So another question yang saya mau tanya adalah nama Indonesia kan. Ya. Nggak semua, banyak di luar Indonesia itu, terutama di Eropa, Amerika, yang tidak tahu Indonesia ada di mana. Apakah ini juga yang terjadi di Denmark? Iya, kalau saya lihat 3 tahun terakhir ya udah beda. Waktu saya buka memang baru buka itu sama sebenarnya, kebalikannya juga John. Waktu saya misalnya ketemu suami pun juga 13 tahun yang lalu, waktu dia bilang saya dari Denmark, saya nggak tahu Denmark itu di mana gitu posisinya kan. Saya tahunya kan Prancis gitu, yang besar-besar negaranya. Terus waktu saya bilang Indonesian food, awal-awalnya itu tadi, makanya kita nggak ada orang datang kan. Apa sih Indonesian food gitu. Tapi bahasa sini tuh kan Indonesisk, ya kan. Nah, Indian food itu Indisk gitu. Jadi orang bingung, dia pikir kan mirip-mirip gitu kan, Indis, Indonesisk. Itu sering banget, jadi sih lucu aja gitu. Cuma saya nggak clarified balik ke tamu. Nah, itu awal-awal memang kita jadi harus menjelaskan banyak. Boro-boro langsung ke makanan kan, geografi Indonesianya aja dulu itu. Terus rendang oke lah, dia tahu, dia baca berita dia kata CNN the best food in the world bla bla bla. Tapi selain dari itu, ya kan? Jadi yang kita, kalau saya bicara balik ya ke sebelumnya, 4 tahun pertama saya belum ngomong soal how to make business istilahnya ya, dengan jualan Indonesian food gitu. Jadi lebih untuk branding dulu, branding. Jadi kita ngajarin orang dari dasar dulu, itu apa sih Indonesia, di mana Indonesia.
Terus udah gitu Indonesia tuh besarnya kayak apa, kan saya harus punya map. Jadi kalau ngobrol sama tamu tuh suka tanya, mana Indonesia? Oh ini, oh deket ini. Dia taunya malah Malaysia kan, Singapura. Kalau udah sebut Singapura mereka ngerti gitu ya. Terus jadi banyak ya, kita mesti itu tadi human behavior-nya kita mesti pelajarin gitu. Harus bisa empathy, harus bisa maklumin, dan jangan salah paham ya, kita harus educate mereka. Nah itu tadi brand image-nya itu yang saya penting dari awal gitu loh, waktu saya bikin restoran ini. Jadi itu termasuk service juga. Tapi 3 tahun belakangan ini, setelah kita banyak kerjasama juga dengan KBRI, dengan Kedutaan Besar Indonesia di Copenhagen, itu kebantu tuh 2 arah. Di Copenhagen-nya kita lebih didengung nama Indonesia jadi sering. Dengan saya juga ngadain bazar di lokal di sini, jadi nama Indonesia sering kedengung. Jadi untuk lokalnya dulu deh kan, pelajar terbiasa dia tahu Indonesia. Nah mulai tuh banyak John yang mulai datang ke sini yang misalnya, oh saya ada teman dari Belanda datang ke rumah, saya ajakin ke sini karena di Belanda banyak restoran Indonesia. Baru nyambung kan, nyambung. Terus udah gitu ada perkumpulan orang-orang Belanda yang kerja di daerah Aarhus segala macam. Mereka kan punya sosial media bareng. Nah itu kebantu banget John, mulai mereka datang ke sini, mereka sharing ke temennya. Jadi customer saya ya banyak kan juga dari orang Belanda yang tinggal kerja di sini ya. Dan kebetulan lokasi saya ini 1 jam dari Billund Airport. Itu airport yang kalau misalnya orang berbisnis itu dekat Legoland. Mungkin John pernah dengar Legoland. Nah itu di sana kan ada juga selain ya pusat penerbangan, itu juga pusat permainan anak terkenal kan. Jadi banyak turis di sana. Jadi banyak juga turis-turis yang datang ke kita ke sini dikit-dikit masih gitu. Cuman sudah mulai orang tahu, oh oke, Indonesianya udah sering tuh kesebut gitu. Tadinya mah susah banget kita sama Indonesia, semua pada mikir dulu pura-pura sopan tapi mikir di mana itu Indonesia gitu kan. Wajahnya itu kan bisa dilihat kan dengan bingung. Indonesia gitu, makanan Indonesia. Pas kita presentasiin makanannya, kita harus explain pelan-pelan ke mereka, ya takes time, tapi mulai kelihatan sekarang hasilnya gitu. Cuma banyak kisah-kisah lucunya kalau soal promosiin Indonesia. Selama ini Dini udah pernah ambil vacation nggak? Vacation selama COVID. Enggak, maksudnya long vacation, jadi ke Indonesia seandainya. Karena restoran kan harus dioperate kan. Ya, Apakah Dini bisa pergi vacation, terus restoran tetap berjalan, dan bagaimana kontrolnya? iya, sebenarnya sih sekarang udah zaman modern, ada ini tadi, ada FaceTime kan istilahnya. Terakhir saya ke Indonesia itu 2 tahun yang lalu, waktu kebetulan kita dapat undangan dari Wonderful Indonesia, itu berkumpul 100 restoran diaspora ya, pemilik restoran Indonesia di 100 negara, bukan 100 negara kayaknya, 100 restoran Indonesia di luar negeri yang diundang dari Kemenpar di bawah pimpinannya waktu itu Bu Vita Berdatau ya. Nah kita datang ke sana. Itu terakhir saya di sana 2 mingguan istilahnya, itu setelah meeting, kemudian saya juga belanja segala macam. Itu bisa saya handle karena ya pegawai kan sudah kita briefing, kemudian kan ya sudah kita arrange semuanya. Misalnya kira-kira seminggu kita butuh berapa sih bahan gitu ya. Terus makanan apa itu kayak rendang sebenarnya kan bisa kita vacuum, aku masukin ke fridge, bisa juga di freezer, di defrost lagi, kemudian dikeringin lagi kan. Jadi masih tetap bagus gitu. Jadi yang mereka masak kan nasi, kemudian yang fresh gitu ya gampang kayak sate apa semua bumbunya sudah ada semua. Jadi waktu terakhir saya pergi itu nggak ada masalah. Cuma kita komunikasi aja memang itu intens terus. Namanya anak-anak kan selalu kontak ya, bisa 2 jam sekali ada aja yang ditanya kan. Kemudian enaknya kan kita bisa video call. Jadi mereka bisa tunjukin ke saya suasana restoran gimana gitu, suasana dapur. Terus juga kalau ada customer yang datang dia tahu saya pergi, kita keep in touch. Itu juga untuk quality control John. Kalau saya gitu. Jadi kalau saya selama nggak ada, saya minta teman, makan dong ke restoran hari sekian kapan kamu bisa, terus info ya gimana servisnya gitu loh. Jadi saya ada mata-mata juga istilahnya. Jadi teman datang makan ya kan, kan biasanya kan kalau anak-anak nggak ada bosnya santai gitu kan, terus mungkin dekorasi di skip. Saya kan masih agak-agak kalau soal decoration saya maunya
perfect ke table. Tapi karena anak-anak muda kan suka ada simple yang I think it's not necessary this one. Udah lewatin aja, dipikir ini nggak di sini gitu kan. Ada curang-curang kecil lah gitu. Mungkin karena mereka stres atau sibuk kan. Itu penting tuh. Kadang saya suka untuk lucu-lucu nakutin mereka. Itu tadi ada teman makan, difoto, terus kirim ke saya fotonya kan. Terus aku kirim tuh fotonya John ke dapur, ke anak dapur. Ini ada temanku makan loh, kok dekorasinya nggak ada ini sih? Atau kok sambalnya dikit banget yang ini? Aku udah bingung, kok tahu sih? Jadi besoknya mereka ready lagi gitu, ngasih sesuai yang seperti aku udah mau. Ya kontrolnya gitu, bisa main-main begitulah dikit. Nah, kalau sekarang ya kita bicara tentang dapur ya, itu berapa ongkos food cost dan berapa lari ke labor di Denmark? Kalau kita bukan standar, bagusnya lah istilahnya gitu. Itu kan cost itu paling tinggi harus target saya 30% dari harga jual, tapi dari pajak ya. Pajak kita kan di sini 25%. Jadi kalau saya gampangnya gitu ya, 30% itu harus maksimalnya kita harga ingredient saya. Kemudian 30% saya tarik itu harus cost labornya. Kemudian 30%-nya lagi untuk ya utilities dan lain-lainnya kan. Nah, jadi saya lihatnya dari situ aja dulu. Misalnya kalau tiap berapa minggu ini kayaknya lagi ketinggian nih gitu ya. Bikin spesial menu gitu kan. Terus misalnya ini kayaknya pegawai lagi kemahalan. Misalnya misalnya itu tadi saya traveling gitu kan. Atau misalnya saya sakit atau saya lagi kemana. Kan jadi cost-nya agak tinggi dikit nih. Karena ada ekstra pegawai. Ya itu tadi pas kita mulai masuk lagi sayanya balik, kita boosting sales-nya kan. Terus pegawai kita kurangin, sayanya di dapur. Jadi harus itu juga keuntungan John kalau kita entrepreneur dan kitanya juga koki. Jadi saya mainnya di situ. Saya ngerasa lagi aman nih, sayanya agak males-malesan dikit kan, males-malesan dalam arti saya mulai misalnya keluar, observasi, jalan-jalan dikit, cari ide baru gitu. Tapi kalau saya pikir nih kayaknya lagi nggak rame, ya saya harus masuk dapur kan, kurangin pegawai, jadi saya yang di dapur lebih lama gitu loh. Untuk balance-nya gitu aja saya, jadinya kelihatan gitu. Jadi untuk tiap bulannya kita di mana posisinya untuk secara ekonomi. Dan sekarang tantangan besar dengan COVID dan sebelum COVID, apa itu? Ini sebenarnya dengan COVID lucu banget. Ya ini kan restoran saya ini kan itu tadi Indonesia tetap meskipun saya 5 tahun di sini masih tetap namanya kita merintis ya, John. Jadi COVID sebenarnya kalau saya bilang itu sebenarnya saya beruntung malah ada COVID. Jadi kita kalau ada orang nggak semua orang sial gitu istilahnya ya salah satunya saya, tapi ya saya harus low profile soal itu karena saya nggak mau ini kan hal yang sensitif ya, kalau kita kesannya egois kalau kita ngomong gitu, saya beruntung dengan ada COVID gitu, kesannya seperti kok orang pada kesusahan kamu happy gitu kan. Bukan soal secara ekonomi, seperti saya lihat tadi saya ini kan di sini masih merintis restoran Indonesia, saya perlu memperbesar market lagi. Nah ini kan kita harus punya sesuatu yang baru istilahnya kan, punya do something yang baru. Nah pas sebelum COVID, kita kan statik lah, masih begitu-gitu aja istilahnya. Tamunya masih agak sama, bawa lagi tamu dikit, masih udah circle-nya udah kelihatan. Pas kebetulan COVID, boom kita lockdown, kebetulan saya udah punya online system, takeaway. Tapi online saya ini kan nggak begitu populer, karena kan orang kesini istilahnya mau cozy, mau makan di tempat, mau ambience, bukan makan di rumah kan. Jadi mereka nggak begitu concern sama kita punya, nggak begitu engah gitu loh, kita punya takeaway gitu. Nah, pas kemudian COVID tutup, terus kita posting kan, kita info customer. Saya rasa di sini juga yang saya ngerasa beruntung, saya beruntung di sini udah lama. Jadi banyak itu tadi John, hubungan relationship saya sama customer itu yang ngebantu banget. Jadi nggak cuma soal makanan aja. Karena kita restoran kecil, kita suka ngobrol bareng sama tamu, jadi mereka mungkin connected ya, ada rasa kesian juga, ada rasa juga worry gitu. Jadi pas kita tutup bener-bener itu tiap hari saya sibuk.
weekend pertama itu yang parah. Karena saya nggak tahu banyak juga sistem online ini kan, karena belum kita pakai banget. Pas weekend pertama Jumat itu bisa kalau kita ibaratin dengan kapasitas restoran, itu bisa 60 porsi, 60 customer istilahnya porsi makanan. Jadi itu kan double dari kapasitas restoran, dan income kita itu sama seperti kita sibuk di restoran kan, tapi kan ini nggak ada minuman, kita nggak jual minuman kan. Ini cuma makanan doang yang kejual dengan income yang sama dan lebih gitu dari restoran buka. Tapi masalahnya kan itu nggak napas semua yang di dapur, karena itu terus itu flow-nya kan dari jam 4, karena sistem itu belum saya cek banget. Jadi orang bisa order online setiap 15 menit. Dan setiap 15 menit itu nggak ada limitnya. Jadi orang kan tes telepon bisa masuk order kan, masuk lagi order itu saat 15 menit bisa ada 5-6 orderan, 15 menit lagi ada, itu bayangin 15 menit kita harus gila-gila hancur semua, saya telepon segala. Tapi di situ saya pikir mungkin cuma hari pertama karena orang cuma mau support kita kan. Keduanya kita udah lebih in control di dapurnya kan, kita lebih siap gitu. Nah, mulai saya berpikir untuk inovatif gimana caranya bikin takeaway di saat COVID itu yang supaya income-nya tetap sama nih, jangan cuma minggu pertama doang. Nah itu tadi, saya nggak mau nurunin harga, John. Orang-orang mulai nih, restoran samping-samping pada bikin special offer ya. Misalkan mereka menjual gift card setengah harga. Nanti bisa dipakai kalau kita udah COVID-nya sudah normal. Itu kan mereka ada uang masuk istilahnya kan. Tapi saya pikir, apa itu penting buat saya? Sekarang kan saya nggak dalam keadaan emergensi gitu loh. Pegawai saya banyak kan student. Masak masih saya yang handle. Dan saya nggak ada ketergantungan sama pemerintah. Terus sewa, kita kebetulan gedung sendiri meskipun kita tetap bayar ke bank, itu masih bisa kontrol. Jadi kalau saya lihat dari keadaan seperti itu, meskipun banyak yang kasih ide ke saya, Din jual aja gift card, jadi kan bisa kamu ada masukan untuk bayar sewa segala macam. Saya pikir, belum ke situ lah. Itu senjata terakhir istilahnya. Kalau memang kita desperate ya, nggak ada pilihan lain. Jadi pertama yang saya gunain malah saya tantangin customer. Oke, saya mau jual tetap dengan harga restoran, menu restorannya saya nggak diskon untuk take away, tapi saya bikin packagingnya yang menarik gitu loh. Jadi itu tadi, jadi saya bicara sama supplier, saya bilang ke mereka, aku mau yang misalnya disposable, yang yang environment friendly gitu, terus kemudian yang catchy segala, terus tapinya bisa juga untuk kuat untuk ditransport misalnya untuk 30 menit. Terus kita dapat beberapa sampel, saya coba, terus saya suruh pegawai saya naik sepeda nih John, bawa sama dia tuh makanan, puter cuma kayak sekitar berapa menit, balik lagi. Terus kita buka, kita mau lihat berantakan nggak gitu kan. Jadi kita diskusi nih sama anak muda, anaknya pegawai, saya ajak, ayo bantu nih saya gimana bikin improve. Mereka bilang, oh Din mungkin ini kecilan jadi nggak goyang. Oh ini mungkin pakai box yang kecil. Banyak masukan, kita cari lagi supplier yang lain kalau kita nggak dapet yang. Sampai akhirnya kita dapetin embalase, tempat packaging takeaway yang unik, yang cocok dengan kita punya konsep, dan itu jadi ngebantu banget. Jadi malah orang beli makanan kita ngerasa bangga, jadi ya karena apa? Langsung tuh makanan di packing cantik, mereka taruh di meja, siap di serve gitu. Jadi masih hangat. Terus kita tekskan mereka, gimana makanannya, kurang apa? Saya kontak tuh John berhari-hari. Itu juga sebenarnya sih alasan, bukan cuma mau nanya. Selain kita nggak sibuk banget kan istilahnya di siang harinya kan nggak ada restoran buka, nggak begitu prepare banget kan, konsep takeaway lebih simple ya, capeknya cuma berapa jam udah itu selesai. Nah besok itu saya gunain untuk telepon customer, itu kan sebenarnya untuk saya basa-basi, terus cari untuk networking juga sebenarnya gitu. Jadi mereka kasih masukan banyak, oh Din yang ini bagus, ini bla 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 gitu, terus oh saya bawa ke sini masih oke. Banyak feedback positif. Jadi kita keep itu jadi sampai sekarang. Nah pas COVID sudah mulai normal lagi, ya kita jadi stabil dan banyak customer baru kan. Karena waktu kita tutup, mereka restoran tutup, kita kan sebenarnya banyak saingan John. Karena di sekitar saya kan ada kafe itu kan tempat orang nongkrong sehari-hari. Pas COVID itu kafe kan yang paling tutup, itu yang benar-benar tutup tuh yang kena imbasnya mama kafe.
restoran yang lain kan mereka nggak punya takeaway. Cuma kita rata Asia aja yang punya takeaway kecil-kecilan gitu. Tapi mereka punya takeaway tapi mereka nggak punya online. Pas kebetulan saya restoran yang punya online. Jadinya customer yang biasa mungkin ke kafe, dia biasa makan makanan yang lain-lain, pas lihat nih si Dinis restoran punya online, coba kan jadi mereka coba kan. Mereka coba terus kemudian juga dapat support dari lokal ya government lokal, dia bikin juga grup spesial namanya support the local gitu kan. Jadi restoran kita dimasukin nomor teleponnya, terus websitenya. Itu kebantu jadi ada potensi customer baru yang karena dia customer kan di rumah semua pada nggak kerja. Apalagi kerjanya kalau nggak makan kan tiap malam mereka mau bantuin support restoran di sekitar, tapi kan dia cuma coba. Kalau dia suka, akhirnya dia pesan lagi kan. Nah di situ kita dapat customer baru. Jadi pas kita buka kemarin ini ya sebulan ini ya lebih confidence istilahnya ya, lebih banyak lebih standar lah, bisa stabil menurut kita gitu loh. Dan tantangan sebelum COVID apa? Ya tantangannya ya sama sebenarnya mungkin marketing ya. Kita namanya restoran kecil, restoran Indonesia di kota kecil, saya itu kan harus stay relevan kalau orang bilang. Ada di news terus nih, kita tuh harus ada di news gitu. Karena orang sini kan customer saya ini kan rata-rata orang-orang setengah baya yang jarang di Instagram, jarang main. Misalnya kalau kayak kafe atau kayak makan makanan yang anak-anak muda gitu kan mereka duduk, menunya makan cuma dikit, foto, posting kan, terus di tag restorannya. Jadinya kan itu restoran tenar banget. Sedangkan restoran kita kan Indonesian, padahal yang datang ke sini rata-rata orang-orang lokal-lokal terkenal gitu segala macam. Cuma kan mereka orang-orang bisnis yang nggak datang sama tamu terus foto makanan posting langsung di Instagram. Jadi kita yang butuh ngebantu itu kan. Jadi kesulitan itu tadi ya kita harus proaktif. Kasarnya ya jemput bola istilahnya untuk hal marketingnya ya. Jadi misalnya kalau ada grup, saya tanya ini private atau bisnis, mereka bilang oh bisnis, ini ada tamu perwakilan sales kita dari negara-negara lain datang mau makan. Terus aku bikin deh tuh, aku udah deal sama yang nelpon, mau nggak, boleh nggak kalau aku nanti foto, saya gitu ya, oh ya nanti aku mau posting di Facebook boleh. Ya cara-cara seperti itu kita izin dulu sama mereka kan, kita posting, kemudian kan jadi kebanyakan sih mau suka, cuma kita harus izin dulu ya. Ya sedikit-sedikit itu kan pelan-pelan ngebantu, tapi itu kan it's a lot of effort gitu loh untuk bisa approach satu-satu. Ya itu masih ya agak lamanya di situ untuk marketingnya gitu loh, karena keterbatasan kan. Dan sekarang rencananya hanya buka dari jam 5 sampai jam 10 atau juga buka siang atau gimana? Nah, kalau untuk lunch, kita udah coba dulu lunch itu tiap hari Sabtu. Cuma kalau menurut saya kita kan harus ngomongin ekonominya kan, matematikanya dulu. Kalau saya buka, waktu saya pernah buka dari jam 12. Buka dari jam 12 kan staffnya harus standby dari jam 10. Sedangkan culture-nya orang sini kan belum bisa makan siang yang dari misalnya menu saya ada misalnya 20, mungkin 18-nya apa 15 menunya itu untuk lunch kan enggak. Jadinya saya pikir lebih baik saya perkuat di dinner gitu kan. Kita kosongin lunch-nya, tapi kita lebih boosting ke quantity kan, quantity tamu daripada buka dari siang cuman mungkin beberapa table doang, standby-nya di situ lah. Saya pikir it's not worth it. Jadi konsep saya karena mungkin kota kecil ya, kita dengan orang lokal. Jadi belum bisa buka pagi, maksudnya buka untuk lunch gitu loh. Dan kalau food to go, apakah semua delivery-nya sendiri atau pakai kayak beberapa ya company deliveries company? Ya saya pakai dua-duanya. Jadi ada yang langsung orang bisa online lewat website kita. Kita bayar dengan fix payment ya tiap bulan gitu ke perusahaan yang ya delivery kayak companies atau ya manajemennya. Enggak, jadi dia cuman kayak bikin website-nya aja, webshop-nya aja ya, webshop ya. Mereka jadi pembayaran lewat mereka. Mereka ambil nih tamu ambil sendiri, customer-nya ambil langsung ke restoran. Cuma kita bikin sistem satu lagi yang pakai delivery service ya lewat
company lain. Jadi mereka punya pegawai yang datang ke sini yang ambil makanan dari kita. Tapi model sistem begitu, John memang bagus untuk awal aja, untuk marketing. Tapi kita nggak make money, karena kan mereka ambil 30% dari kita kan. Bayangin 30% cuma untuk mereka, kemudian itu kan udah 30% itu cover kita biaya bahan mentah loh, istilahnya. Jadi saya pikir it's not worth it. Terus kita masih bayar pajak juga kan setelah dipotong dari diambil mereka. Tapi untuk awal-awal tuh bagus, cuma untuk spreading kita punya nama lah. Karena kan mereka yang namanya company delivery gitu, mereka punya platformnya sendiri kan, website sendiri. Ada banyak pilihan nama-nama restoran lain. Jadi kan nama restoran kita masuk ke dalam kan, ikut dikenal juga gitu loh. Tapi kalau untuk long term, kalau menurut saya it's not worth it karena saya udah bisa punya jalur sendiri yang customer online sendiri pesan lewat website saya, mereka tinggal ambil. Terus kalau orang-orang yang kenal, saya tawarin, kamu mau saya delivery nggak gitu. Kita ada mobil, terus pegawai saya semua pada bisa nyetir kebetulan. Jadi kalau ada yang misalnya, mau nggak dianterin berapa kilometer, kayak maksimum 7 kilo, ya kita antar. Jadi kita masih slowly, kita coba juga untuk handle sendiri gitu loh. Cuma kita tetap masih butuhin juga pihak lain kan untuk bantu kita marketing, kita punya restoran name gitu. Jadi menunya saya dikitin yang kerjasama sama perusahaan lain. Dan apakah delivery itu free atau ada charge? Itu tadi makanya, kalau delivery saya sendiri. Kalau yang dari perusahaan enggak, itu complimentary lah kalau dari kita. Itu juga saya gunain untuk jadi customer itu tahu dia pilihannya beda kan. Kalau dia ngedeal langsung sama saya, jadi lebih murah. Kalau dia ngedeal sama perusahaan yang satu lagi, yang perusahaan delivery, kan jadi lebih mahal jatuhnya. Jadi dia pikir mendingan langsung telepon gininya gitu kan. Jadi di situ kan kita main dua, ya istilahnya kita masih butuhin perusahaan itu, tapi kita juga ambil customer sendiri. Karena rata-rata dari delivery, kan delivery-nya datang tuh, ya kan. Terus kita kan suka telepon ke mereka, kan kita dapat nomor teleponnya kan. Kita kan bisa berbasa-basi tanya sama customer, how was the food gitu loh. Delivery-nya on time nggak, bla bla bla. Kan dia ngobrol kan. Setelah itu kan kita bisa bilang, next time kalau mau order bisa langsung. Kita pun bisa ada kendaraan kalau kita nggak sibuk. Tapi kita ngomongnya begitu. Jadi dari situ kan kita ambil lagi customer yang tadi belum tahu, kita baru masuk ke kita pertama kali, kita tarik itu secepatnya, kita kontak, jadi kita punya hubungan langsung. Jadi di situ kita dapetin customer baru yang rutin gitu kan, nggak lewat perusahaan delivery lagi untuk order kedua kalinya. Just curious, presentasi untuk minuman dibanding sama masakan itu berapa? Minuman kita belum sepopuler tempat lain karena di sini orang makan, dessert pun masih kurang. Minuman di sini yang paling kalau dilihat komposisinya ya makanan pasti 70, minuman 30%. Gitu. Jadi di sini bukan tempat yang orang habis makan minum lama gitu ya. Habis di sini makan benar-benar untuk makan gitu. Tapi memang konsep kedepannya nanti kita itu yang mau kita ambil nih John. Jadi setelah jam 10 tutup, itu kita nanti kitchennya tutup, kita mau fokusin ke cocktails. Jadi restoran konsepnya agak kita buka koktail sampai jam 12 atau jam 1 gitu kan. Dan kita cuma sediain finger food. Jadi anak dapurnya mungkin cuma satu yang cuma bisa goreng-goreng atau kayak makan makanan simpel gitu ya. Terus mereka cuma kita bikin lagi minuman yang kita mungkin lebih variasiin gitu loh. Sekarang kan kita bikin, saya masih banyak belajar saya banyak belajar juga dari Chef Agus di Amsterdam soal minuman-minuman antara modern dan yang agak-agak etnik lah untuk bisa masuk ke sini gitu, yang bisa diterima untuk orang Denmark, market Denmark. Dan pesan terakhir dari Dini, apa itu? Terutama untuk pemirsa Kabari yang ingin buka restoran. Ya mungkin kalau mau buka restoran pertama mental harus siap, ya kan? Dan ya mental harus siap dan benar-benar nggak cuma orang ngomong, oh itu 12 jam kerja. Enggak, saya rasa mental siap dan harus bisa open minded, terus harus siap dikritik, gitu kan. Dan yang penting juga kita harus stay relevan, terus ada di surface untuk tahu apa keadaan sekitar gitu. Terus marketnya seperti market berubah terus, kita harus belajar meskipun restoran kecil. Kalau kita mau tetap ada
sustain ya dimanapun itu. Yang paling penting juga terakhir mungkin who's your partner? That's the one. The support from partner itu yang paling penting. Partner dalam arti keluarga yang terdekat, karena buka usaha seperti ini pengorbanannya, gitu, banyak pengorbanannya. Jadi kalau orang terdekat nggak support 24 jam, misalnya pas kita lagi up and down dan segala situasi, ya, itu berat. Apalagi kita di negara luar, di negara orang yang masih meraba apa namanya rules-nya, apa sih namanya ya, rules dan segala macam itu kan kita harus pelajarin terus. Jadi ya terus udah gitu mesti punya network, terus berteman sama siapapun, sama customer, belajar untuk netral gitu kan, sama pegawai. Jadi human behavior is important. Itu lagi yang kebalik ngomong. Oke. Belajar kayak dukun istilahnya, John. Dukun harus bisa melihat orang, nilai orang. Aduh. Oke, baik Dini. Terima kasih untuk banyak memberi informasi mengenai pengalaman Dini buka restoran di Denmark ya. Dan untuk pemirsa Kabari, jangan lupa ya, subscribe Kabari YouTube. Dan sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih John waktunya. Terima kasih. Pasti aku subscribe dan teman-teman juga di sini. Thank you. Salam buat semuanya. Thank you, Dini.